Selamat pagi Pak Julius. Ini Pak, pagi ini maaf mengganggu ini waktunya Pak. Ya, Mungkin kita ada waktu Bapak sebentar Pak. ya. Saya perlu. Ada Pak Julius. Oh, Apa kira-kira iya. masalahnya? Begini Pak, kemarin saya masuk di satu ruangan kelas 12 distrik. Kebetulan Pak, setelah saya mengajar di situ, saya membuat sebuah pelajaran, kemudian saya berevaluasi. Ternyata perasaan saya sudah bagus mengajar, tapi hasil evaluasi mereka ternyata nilai mereka masih rendah Pak. Secara umum setelah saya lihat nilai itu rendah. Jadi saya berpikir Pak, apa sebenarnya yang salah dengan saya? Terus sewaktu belajar itu, kegiatan pembelajaran itu, saya lihat pun memang Pak, rata-rata siswa ini minat belajar mereka itu, kemauan mereka itu agak rendah, mungkin terlihat kurang aktif begitu Pak. Jadi itu tadi maksud saya hari ini Bapak, sekaligus minta petunjuk ini Pak. Mungkin ada yang salah dengan apa yang saya lakukan selama ini ketika mengajar. Sebagai bawahan Bapak, saya ingin sharing lah ini kepada Bapak, minta petunjuk dan pendapat Bapak. Sebenarnya mungkin nanti setelah saya ceritakan kondisinya, Bapak ada pendapat atau solusi supaya apa yang saya jalankan selama ini bisa mengalami perubahan Pak. Karena setelah pulang dari pembelajaran di waktu itu Pak, perasaan saya kurang begitu nyaman Pak, karena hasil pembelajaran itu bagi saya gagal. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan Pak. Berarti Pak Julius menghadapi siswa yang tingkat keaktifannya sudah menurun Pak. Benar Ya? Pak. Benar. Kira-kira Pak Julius, saya ingin tahu nih Pak Julius dari pengalaman Pak Julius ini. Iya. Dari level 1 sampai 10, Iya. di peringkat di mana keaktifan siswa itu ini? Kalau saya melihat Pak, dari 1 sampai 10 masih di 5,5 Pak. 6 pun belum sampai. Berarti sudah sangat rendah sekali ya Pak Julius? Iya, itulah makanya pulang dari pembelajaran itu perasaan saya kurang begitu nyaman Pak. Jadi begini Pak Julius, dari rentang yang Bapak dapat tadi, Bapak menyatakan 5,5. Iya. Kira-kira Pak Julius, menurut Pak Julius ini pendapat Pak Julius, Iya. apa nih kendala sehingga keaktifan siswa ini sangat rendah? Mungkin kalau saya sendiri menilai setelah saya gagal atau secara dalam tanda kutip saya katakan gagal Pak, mungkin ada yang salah dengan cara atau metode pengajaran yang saya terapkan Pak, atau ada hal lain lah begitu Pak, sehingga saya melihat siswa itu kurang tertarik dengan pembelajaran saya yang saya laksanakan Pak. Berarti salah satunya metode. Iya, betul, Pak. Iya, iya, iya. Dan kemudian mungkin satu lagi juga memang karena kebetulan saya hanya memanfaatkan peralatan-peralatan biasa Pak, seperti konvensional, kurang menggunakan media-media audiovisual begitu, sehingga itu juga mempengaruhi barangkali Pak. Berarti ada dua hal ya Pak Julius ya, yang menjadi kendala Bapak. Salah satunya adalah metode yang Bapak gunakan di dalam kelas, Iya. dan juga tidak menggunakan media. Iya, mungkin Pak, tanggapan saya mungkin itulah. Karena setelah saya lihat, saya evaluasi diri, yang lain mungkin sudah saya lakukan dengan baik. Artinya dalam mengajar saya sudah semangat, saya sudah penuh dengan motivasi. Tapi ketika saya lihat di hasil akhir, ternyata masih gagal Pak. Oke Pak Julius, jadi saya sudah nangkap nih permasalahan Pak Iya. Julius. Jadi saya bertanya sama Pak Julius, dari dua hal yang Pak Julius tadi pahami, Iya. dari metode dan media yang Bapak Iya. gunakan tadi, Iya. kira-kira strategi apa yang bisa Bapak Julius lakukan supaya yang dua hal ini Bapak dapat selesaikan? Kalaupun memang benar karena kekurangan di bidang atau bagian metode dengan kekurangan penggunaan media tadi Pak, kalau memang benar itu penyebabnya, saya berusaha memperbaiki Pak, karena jujur saja metode yang saya terapkan memang masih metode lama Pak. Itu ceramah saya mengajar di papan tulis, menulis di papan tulis, kemudian siswa mendengarkan, dan kadang-kadang memang ketika saya menjelaskan di depan, saya lihat ada siswa yang mengantuk Pak. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan juga bahwa metode yang saya pakai ini sudah kurang tepat. Kemudian
Saya hanya ya menggunakan buku saya di depan sebagai buku pegangan guru Pak atau modul. Saya menulis di papan tulis. Perhatian peserta didik atau siswa kita itu hanya melihat ke papan tulis saja. Jadi mungkin tampilan papan tulis yang hanya itu saja mungkin itu juga membuat mereka kurang tertarik Pak. Mungkin itu barangkali Pak. Jadi kira-kira strategi apa nih yang Pak Julius mau lakukan nih supaya artinya fokusnya siswa ini terpusat dalam kegiatan belajar? Iya. Mungkin Pak dari berbagai pengalaman dan ketika sharing dengan teman-teman, saya juga tertarik Pak untuk mengubah metode yang saya terapkan. Saya berencana Pak ada satu metode yang ingin saya terapkan, yaitu saya buat kelompok belajar diskusi Pak, sehingga ketika pembelajaran itu yang sebelumnya berpusat kepada saya sebagai seorang guru, ini nanti jadi berpusat kepada peserta didiknya Pak, siswanya. Jadi rencana saya ketika saya nanti masuk di kelas, saya memberikan sebuah materi atau topik pembelajaran, kemudian saya melempar materi ke kelompok-kelompok di setiap kelompok belajar ini. Itu yang pertama Pak, rencana saya. Sehingga saya yakin dengan belajar di dalam kelompok mereka akan lebih aktif dan meningkatkan partisipasi masing-masing siswa Pak. Kemudian Pak, saya kombinasikan juga nanti di dalam kelompoknya siswa yang rajin, siswa yang pintar akan saya leburkan dengan siswa yang kurang, supaya di dalam kelompok itu juga terbentuk satu grup belajar yang sama-sama mensupport atau mendukung Pak. Itu untuk metodenya Pak. Dan saya juga akan berusaha Pak, karena kemarin saya dengar juga dari beberapa kalangan guru bahwa penggunaan media itu juga penting Pak. Jadi saya berencana membuat sebuah media yang lebih bersifat visual seperti presentasi untuk PowerPoint nanti, ditambah dengan video-video tampilan yang berhubungan dengan materi pembelajaran pada saat itu. Mungkin itu rencana saya Pak. Baik Pak Julius. Jadi rencana Bapak sudah sangat baik. Jadi begini Pak Julius. Kira-kira rencana yang Bapak sudah susun tadi, kapan nih Bapak mau rencanakan dilaksanakan? Baik, memang Pak untuk waktu pembelajaran di minggu ini, kebetulan besok saya sudah masuk di kelas tersebut, kelas 12 tersebut Pak. Rencana saya malam ini akan saya persiapkan segala sesuatunya dan besok akan langsung saya terapkan di dalam kelas Pak. Baik Pak Julius. Sebetulnya strategi yang Pak Julius sudah bagus. Iya. Jadi rencana yang Pak Julius akan laksanakan itu besok. Saya berharap nanti dari strategi yang Bapak sudah rencanakan, dan persiapan yang Bapak sudah mau siapkan nanti malam, yang Bapak hadirkan nanti ketika mengajar, kalau berjalan lancar. Saya rasa sudah aman Pak Julius, tidak ada masalah. Baik, itu juga Pak, mohon dukungannya nanti Pak, karena ke depan juga saya akan tetap berkonsultasi dengan Bapak ini apa nanti kekurangan saya di sana sini supaya pembelajaran kelas juga bisa lebih aktif lagi Pak ke depannya. Oke, siap Pak Julius. Ya, Semoga sukses Pak Julius. Sama-sama Pak. Terima kasih sebelumnya atas sediaan waktunya pagi hari ini Pak Arta. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa. Kepada ketua kelas kami persilahkan untuk menyiapkan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdiri. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, ketua kelas, bagaimana dengan kehadiran kawan kamu di pagi hari ini? Siapa yang belum hadir? Yang tidak pun ada Dua orang. Ya? Siapa aja namanya? Pak Ujang dia sakit Pak. Rizky sakit, ada suratnya ya? Ada Pak. Oke, yang lain? Yang absen hati Pak. Hardi tidak ada Bapak. Tidak ada Pak. Baik. Jadi ini saya harapkan kepada yang lain, karena pembelajaran kita ini sudah masuk ke dalam tahap materi inti. Jadi setiap harinya saya tekankan supaya semuanya hadir ya. Diupayakan jangan ada lagi yang absen. Paham ya?
sudah membahas anak-anak. Minggu lalu kita sudah mempraktekkan tentang rangkaian 2 arah putaran atau forward reverse untuk rangkaian instalasi motor. Kemarin kalian sudah bekerja di kelompok masing-masing, ya. Ada beberapa kelompok yang kemarin kita bentuk dan kalian sudah bekerja dengan baik. Tetapi hari ini saya ingin melihat apa, ya, masalah ataupun hal-hal yang timbul ketika kalian mengadakan praktek pada minggu lalu, ya. Jadi ketika kalian bekerja itu begitu diuji coba apa masalah yang timbul atau apa yang tidak kalian pahami, gitu. Jadi hari ini nanti bisa kita diskusikan dan bahas bersama, ya. Jadi saya minta dulu beberapa orang kira-kira apa yang menjadi masalah atau yang problem yang kalian temukan ketika kita praktek minggu lalu. Silakan. Ya, kepada anak kami Robi, silakan. Saya menemukan satu masalah Pak. Coba berdiri dulu Bapak biar kawan-kawan semua dengar, ya. Saya menemukan satu masalah Pak, yang dimana kita sering menggunakan nomor 1 perkara itu dan yang menggunakan 2 perkara 2 begitu. Dan saya itu tidak itu Pak. Ya, jadi ketika kamu menekan tombol on 1 hidup, kemudian begitu on 2 juga langsung menyala. Jadi tidak ada interlock atau saling mengunci untuk keluar rangkaian, ya. Baik, jadi itu masalah yang ditemukan di dalam kelompok. Baik, oke. Sudah ada satu masalah anak-anak kami di mana Robi mengatakan bahwa ketika menghidupkan tombol on 1 hidup, ditekan on 2 juga langsung hidup. Jadi ini saya jelaskan bisa menyebabkan kerusakan pada motor, ya. Baik, nanti kita bahas Robi, ya, dibahas ke kelompok lain juga. Yang kedua, apakah ada lagi yang lain? Ya, kepada anak kami Rido, silakan. Di mana saat praktek kemarin saya dapat kendala Pak, di mana ketika saya menekan tombol on 1 benar saya terjadi putaran ke kanan. Dan ketika saya menekan tombol on 2 putarannya juga sama ke kanan, dan seharusnya tombol on 2 itu adalah putaran ke kiri. Baik, jadi semuanya ada satu masalah lagi, ya, yang ditemukan oleh kelompok Rido. Ketika menekan on 1 putarannya ke kanan, kemudian on 2 juga sama, putarannya juga ke kanan, ya. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya ini, ya. Kalian sendiri nanti yang menemukan hari ini, ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya masalah ketika kalian menghidupkan dalam 2 kondisi tadi motor bekerja dengan normal, ya. Jadi seperti biasa kita atau kalian akan bekerja di dalam kelompok. Kami silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Seperti biasa, silakan. Ya, bekerja saling berhadapan, ya. Kita terbagi 4 kelompok, ya, di sana. Ya. Sambil kalian diskusi, di sini saya tampilkan sebuah gambar rangkaiannya anak kami. Ini bisa menjadi pemandu kalian juga ketika kalian berdiskusi dalam kelompok, ya. Sini sudah saya tampilkan gambar rangkaian bagaimana gambar yang sebenarnya, ya. Jadi kalian sesuaikan dengan apa yang kalian kerjakan minggu lalu. Kemudian jika ada perbedaan, silahkan perbaiki di kelompok masing-masing. Silakan. Sambil diperhatikan, sambil dibahas di dalam
dipersilakan untuk 2 orang. Silakan yang pertama. Ya, kepada Yogi, silakan. Terima kasih. Tadi kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi tentang permasalahan kelengkapan pertama itu. Masalah dia ada di putarannya. Apabila dia menekan non 1 putarannya ke kanan dan non 2 putar ke kanan. Dan hasil diskusi kami tadi permasalahannya adalah dia tidak mengubah putaran pasangnya. Dan seharusnya RSD diubah menjadi TSM. Bagus sekali ya, kelompok mereka sudah menemukan solusi atas apa masalah tadi yang dikemukakan oleh teman kalian hidup ya. Jadi masalah itu tadi adalah ketika menghidupkan motor ya, putar untuk non 1 putaran arahnya ke kanan, begitu juga yang non 2 juga kanan ya. Jadi kelompok Yogi tadi mendapatkan atau menemukan masalahnya itu adalah untuk urutan pasarnya tetap pada urutan RST. Jadi mereka tidak membalik salah satu pasar sehingga putaran untuk 2 tombol ini sama ya. Jadi benar, memang itulah solusi dari masalah yang ditemukan oleh Rido. Jadi untuk kelompok yang lain apakah juga sama? Apakah itu juga yang kalian temukan? Atau ada yang beda? Sama ya? Baik, memang benar itulah solusinya. Baik, yang kedua, silakan untuk masalah yang kedua, di mana tadi untuk masalah yang kedua adalah ketika kita menekan on 1, apa yang terjadi? Ketika kita menekan on 1, iya, hidup on 1, on 2, hidup kontaktor 2. Ya, silakan. Oke, ini Stefanus. Terima kasih Pak, kami akan mengeluarkan hasil diskusi kami tentang permasalahan kalau saat menyatakan kontaktor 1 menyala, kalau 2 ditekan, kontaktor 2 menyala. Seharusnya itu tidak bekerja bersama Pak. Maka permasalahan yang kami temukan itu ada di interloknya Pak. Kami lupa memasang interloknya. Baik. Apakah itu solusi yang kalian dapat? Baik. Jadi simpel sekali sebenarnya. Baik, terima kasih Stefanus sudah mengenal. Simpel sekali sebenarnya masalahnya. Jadi ketika menekan on 1, kontaktor 1 atau kanan bekerja, tekan on 2, K2 juga bekerja. Ya, dan pada dasarnya tidak boleh hidup secara bersamaan. Artinya ada interlock di sana yang mereka lupa memasangnya sehingga kontaktor bekerja secara bersama-sama. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama? Sama ya? Tidak ada pendapat yang lain atau hasil yang lain yang kalian dapat? Tidak ada. Baik. Jadi anak-anak kami kita sudah mendiskusikan dua masalah yang kalian temukan ketika kalian praktek minggu lalu, dan masalah itu juga sudah terpecahkan pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, saya ulang kembali ketika untuk masalah yang pertama putarannya dua-duanya ke kanan ya. Jadi di sana jangan lupa untuk membalik arah pasalnya ya. Jadi kalau sebelumnya urutan pasalnya LST sesuai gambar ini, bisa kalian balikkan ke posisi yang berbeda ya. Sudah paham di situ ya? Baik, untuk yang kedua tadi ketika on 1 ditekan, hidup K1, on 2 ditekan juga langsung hidup K2. Ini juga sebuah masalah. Jadi kalian juga sudah berhasil menemukan solusinya. Saya harap ketika kalian memasang nanti interlock jangan lupa untuk dipasang supaya motor bisa bekerja secara sendiri-sendiri ya. Jadi putaran ke kanan untuk on 1, kemudian putaran on 2 juga tidak bisa bekerja ketika on 1 atau K1 bekerja. Sudah paham ya anak-anak kami? Baik, ada lagi masalah yang belum dipahami pada pembelajaran kita hari ini? Atau semuanya sudah jelas? Sudah ya. Baik, jika sudah jelas anak-anak kami, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita sambung di minggu depan. Untuk hari ini sudah bisa kita akhiri sampai di sini. Kepada ketua kelas, saya persilakan menutup pembelajaran. Sebelum berdoa, kita berdoa dan memohon agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.
pagi Pak Arta. Sama Pak Julius. Iya, Saya ingin ngomong juga sama Pak Julius ini. Oh iya silakan Pak, silakan. Jadi gini Pak Julius, Iya, Pak. 2 hari yang lalu kita kan sudah bertemu. Iya, Di mana iya. Pak Julius menyampaikan bahwa tingkat dari keaktifan siswa itu merendah. Iya, Dan betul, juga Pak. Pak Julius juga punya rencana planning bahwa Iya. bagaimana menyesuaikan suatu metode yang baru, begitu juga bagaimana Bapak menggunakan metode yang baru. Saya pengen tahu nih Pak Iya, Julius. iya, iya, Saya Pak. pengen tahu Iya, nih iya, Pak. iya. Kira-kira dari 2 hal yang Pak Julius ini rencanakan di dalam kelas, bagaimana ini pengalaman Pak Julius? Iya, baik, terima kasih Pak Arta. Ya, memang benar kemarin Pak, setelah diskusi bersama Bapak dan berkat dorongan dan motivasi Bapak juga, saya sudah coba menerapkan sesuatu yang baru Pak di dalam kelas Pak. Dan memang Pak, jujur saja ketika saya mengajar di kelas itu ada perubahan yang signifikan Pak, terutama di dalam penerapan metode yang saya buat Pak. Gitu. Jadi sedikit saya jelaskan Pak, sewaktu diskusi itu siswa itu nampak lebih aktif Pak, begitu ya. Jadi ketika mereka berdiskusi kerjasama satu sama lainnya, mereka itu saling berinteraksi dengan baik dengan materi yang saya buat, sehingga pembelajaran itu tampak begitu aktif Pak. Jadi ketika saya mendampingi setiap kelompok Pak, saya juga berusaha masuk ke diskusi kelompok ini, ke dalam kelompoknya secara internal, sehingga apa pembahasan mereka juga saya nimbrung Pak di dalamnya Pak. Ya, jadi itu nampak memang Pak perubahannya Pak. Sehingga ketika saya evaluasi kemarin Pak dari baik secara lisan maupun tertulis, ada peningkatan hasil Pak setelah saya mengubah metode itu Pak. Baik. Itu mungkin Pak. Ya. Baik Pak Julius. Jadi dari metode yang berubah, begitu Iya. juga dengan media yang Pak Julius timbulkan, Iya. maka hasil ya keaktifan siswa itu meningkat ya Pak. Iya, ya? ada Nah, peningkatan Pak. Jadi saya bertanya lagi dulu. Di awal waktu itu Bapak menyatakan bahwa skala dari 1 sampai 10 bahwa Iya. posisi siswa Bapak itu dulunya di 5,5. Iya, benar, Pak, benar. Setelah Bapak mengubah dan melakukan strategi ini, Iya. sekarang dari 1 sampai 10 sudah di posisi mana? Pak? Saya bisa memposisikan Pak rentang itu sekarang sudah di 8,5 mendekati 9 Pak. Ya, sudah sangat meningkat sekali Pak. Iya, Julius, ya? benar Pak, benar. Setelah saya lihat juga memang ada peningkatan. Baik, bagus. Jadi begini Pak Julius. Iya, iya, Jadi dari pengalaman Pak Julius setelah menjalankan strategi Pak Julius, Iya. kira-kira masih ada nggak kira-kira kendala atau halangan dalam Pak Julius dalam untuk mencapai yang namanya keaktifan siswa? Iya, baik Pak Arta. Memang benar sekali Pak. Kalau kita bicara kendala, sebenarnya sih bukan kendala, tapi ya namanya sebagai pembelajaran yang dilakukan manusia, tetap saja memang tidak begitu sempurna Pak. Ya. Tapi menurut saya itu bukan sebuah kendala. Misalnya dalam contoh kecilnya Pak, ada beberapa orang siswa ini Pak yang masih takut atau segan dalam mengungkapkan pendapat ketika mereka berdiskusi. Tetapi untuk masalah itu saya sudah berusaha Pak. Saya coba merangsang, stimulasi kemampuan diri mereka, sehingga di dalam diskusi juga mereka mau untuk mengungkapkan pendapat Pak. Begitu juga Pak, mereka terlihat kurang percaya diri Pak. Jadi saya menjelaskan kepada mereka bahwa ketika mereka menyampaikan ide atau pendapat itu tidak ada yang salah, semuanya benar, tinggal bagaimana kita memperbaiki begitu Pak. Jadi itu tetap saya usahakan Pak, supaya siswa-siswa ini nanti dapat meningkatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga mereka juga tetap mau dan lebih aktif lagi, sehingga seperti bicara tentang tadi Pak, bisa semakin meningkat lagi Pak. Itu mungkin, Baik, Pak. baik Pak Julius. Jadi sebetulnya saya perhatikan Pak Julius sudah sangat baik sekali. Iya, Artinya terima kasih, Pak. Dari perubahan metode yang Bapak buat dan adanya strategi dalam hal penampilan yang Bapak buat. Iya. Begitu juga dari hal-hal yang sebetulnya Bapak mau ingin naikkan kembali ya. Iya, tingkatkan betul, benar, kembali. benar, Pak. Saya sangat mendukung sekali Pak. Iya, Julius. Pak. Jadi mudah-mudahan dari apa yang Pak Julius sudah rencanakan dan sudah yang Bapak Julius jalankan Iya, dalam iya. kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Iya, mudah-mudahan Pak, itu memang tetap kita usahakan Pak, supaya siswa ini dalam pembelajaran tetap punya motivasi dan kegiatan yang tinggi Pak.
Baik Pak Julius, terima kasih Pak Julius atas Iya. saran Pak Julius. Sama-sama Pak. Itu Pak, saya butuh tetap dukungan dan support dari Bapak Pak. Ya, tetap maju dan sukses Pak Julius. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya.